Pemirsa, seperti telah menjadi tradisi rutin di keluarga Rano Karno setiap menyambut Lebaran, di rumah artis yang sukses memerankan tokoh Sidul di sinetron Sidul Anak Sekolahan ini, ia selalu mengadakan open house di rumahnya di kawasan Karangtengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Acara yang digelar tepat di hari pertama Lebaran itu mengadakan silaturahmi antar saudara dan tetangga. Suasana sangat mendukung, mengingat lokasi rumah Rano yang cukup besar, ditambah istri yang memiliki hobi memasak, sehingga menjadi momen yang pas untuk bersilaturahmi. Lantas apa makna sesungguhnya Lebaran bagi Rano Karno dan keluarga? Ya pasti ini berkumpul, ya pasti ini ajang silaturahim. Apalagi ini kan pertemuan dua keluarga besar. Ya, maaf bukan apa. Ya karena kebetulan aja kita punya halaman yang agak gede, gitu kan. Kebetulan juga Mbak Dewi juga kemarin juga catering. Jadi sekalian masak, nggak khusus-khusus amat gitu loh. Dan mereka juga nggak minta yang macam-macam sih, apa yang ada ya kita masakin. Yang penting ya di sini ajang pertemuan, walaupun mungkin hari kedua biasanya saya pergi ke rumah kakak yang paling tua. Tetap itu harus ada kisahnya, nggak bisa walaupun ntar kakakku yang paling tua juga datang, tapi bukan berarti besok kewajiban nggak berkunjung, harus juga berkunjung. Itulah silaturahim namanya. Secara eksklusif kepada tim Gospot, Rano menunjukkan dan memperkenalkan saudara dan keluarga besarnya. Berikut serta menu makanan hidangan khas Lebaran, seperti lontong cap gomeh dan makanan spesial lainnya yang menjadi ciri khas dan hanya hadir di momen Lebaran saja. Rano Karno yang berdarah Minangkabau, sementara istri Dewi Indriati berasal dari Jawa Tengah, berkolaborasi menyajikan berbagai menu Nusantara tersaji di meja dan siap disantap. Ini Lebaran pertama, ya sebetulnya bukan open house sih, cuman memang kita dari tahun ke tahun barangkali karena rumahnya agak gedean. Udah gitu bini demen masak. Udah tiap tahun Lebaran di sini. Jadi nggak ada yang lain, cuman keluarga aja. Tapi sekarang nambah yang bikin kita happy apa? Cucu nambah jadi satu lagi. Nah, kita kenalin siapa aja nih. Jadi hampir rata-rata ini ponakan semua. Nah, jadi sekarang nih kumpul nih dua keluarga. Antara keluarga Padang sama keluarga Jawa. Padang di Ane, Jawa di Mbak Dewi kan. Nah, jadi artinya kalau sekarang nih keluarga Jawa nih, mukanya kelihatan kan? Mukanya bulat-bulat semua, bulat-bulat. Kalau muka Padang yang panjang-panjang soalnya. Nah, ini Bengkulu nih. Mukanya lonjong dikit. Udah kayak duren aja. Ini Bu Neng nih, Bu Neng. Waduh, hati-hati nggak boleh pakai tas mewah ya. Ntar dikata flexing lagi lo. Ayo. Nah, ini keponakan. Lihat tuh kan muka Arab tuh. Tuh, muka Arab. Ini keponakan kita. Nah, ini adek, ini si Santi, adeknya, empoknya si Atun. Lihat aja tuh, Lebaran baru sehari makan udah 2 piring. Bayangin aja nih kan. Nah, ini si Atun nih. Tuh, lihat kan? Walaupun masih udah pakai kursi roda tapi semangatnya luar biasa. Ini somai udah 4 nih. Udah 4, makanya bagaimana nggak mau diabetes. Ingat makan boleh tapi jangan banyak-banyak ya. Nah, ini semuanya coba nih. Jadi ini cuma cucu-cucu nih. Nah, ini ada lagi nih. Jangan dulu. Nah, ini cucu nih. Ini cucu nih, ponakan semua. Nah, jadi alhamdulillah sih tiap tahun begini, artinya nggak ada yang khusus. Cuman ya dua keluarga antara keluarga saya sama keluarganya Mbak Dewi. Ya kalau keluarga saya kan tinggal 5 orang, karena Bang Tino udah nggak ada. Tapi cucunya Bang Tino udah ada hadir. Nah, kalau ini yang punya gawe nih. Nah, ini kenalin. Ini calon besan. Jadi nggak, aku bilang sebetulnya kita nggak ada acara apa. Ini kebetulan tiap tahun ya begini, 2 keluarga gitu kan. Tapi sekarang kita ditambah, apa tambahnya? Cucu, ada cucu, dapat cucu laki lagi. Wah, luar biasa. Makanya kita pakai topi beda kan, agak panjang dikit kan. Ya. Yang lahiran mana sih? Dia mana? Ini nih anakku nih, ini emaknya nih. Cucunya lagi tidur nih, Dea. Ini anak kedua. Si Raka masih ke rumah ketua mertuanya, ntar insya Allah dia pulang. Jadi ya begitulah. Bukan, ini bukan hari nih. Ya.
Oke, kita lihat ke menu. Yo, menunya dari tahun ke tahun ya sama aja. Cuman yang enaknya sekarang kita nggak usah beli cabe, tuh bayangin tuh. Belum pernah lihat kan gelombang cinta tapi numbuhnya pohon cabe tuh kan. Aneh kan? Nah, jadi makanan seperti biasa lah kalau lebaran. Yang pasti lontong cap gome. Nah, ini sekalian kita promosi, bayangin. Tahun ini lebaran tahun ini 1000 porsi lontong cap gome. Udah gitu Mbak Dewi close, nggak sanggup lagi. Jadi bayangin lebaran kedua aja masih kita masak lontong cap gome. 1000 porsi lontong cap gome. Ya udah biasa lah. Ini opor mana-mana sama lah nih. Bukan, ini ayam kampung tapi memang ayam jantan apa sih nama istilah kata? Apa namanya? Pejantan. Nah, jadi bukan jantan, bukan betina, jadi pejantan kira-kira gitulah. Ya ini biasa lah, rendang, biasalah harus ada padangnya kan. Nah ini permintaan si Suti nih, otak, tuh, otak. Makanya kalau orang bilang restoran Padang, udah lah ada otak nggak? Dipikir kan nggak punya otak, padahal maksudnya lo masak otak nggak? Jadi kalau di Padang tuh otak sapi pun dijadikan makanan. Ada yang digoreng, ada ini dikeliu lah sama seperti kayak ini. Nah inilah istilahnya. Yang pasti lontong cap gome. Tapi karena di sini kan ada anak-anak, ya kita sediain bakso. Bakso juga kita bakso kampung, bukan bakso yang mahal tuh, bakso kampung. Minimal pasti ada tahu. Gitu kan karena ada anak-anak. Nah, yang pasti nggak akan ketinggalan nih. Nih asinan. Tuh, asinan Betawi. Ini kan obat mules nih. 2 hari makan beginian mules kita deh. Cuman artinya permintaan, makanya sampai bayangin tuh di kulkas juga kita juga ada sediain stok, tapi stoknya udah dibuka nih tadi. Nah artinya beginilah suasana kalau lebaran ini, lebaran pertama ya dibilang rame. Cuman kita aja, keluarga aja, nggak. Dulu sempet saya open house kan. Cuman ya karena udah bahasa sudah tidak menjabat juga ya, relasi juga sudah tidak terlalu banyak. Siapa yang mau datang monggo, yang nggak datang juga nggak apa-apa. Gitu. Kebahagiaan Rano dan Dewi tak hanya bisa silaturahmi dengan keluarga besarnya saja. Kebahagiaan Rano bertambah lantaran beberapa hari lalu dirinya baru dikaruniai cucu yang keempat. Cucu yang keempat ini dari anaknya yang bernama Dea yang melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki. Setelah mendapatkan 3 cucu berjenis kelamin perempuan, Rano akhirnya dikaruniai cucu berjenis kelamin laki-laki. Nah, akhirnya cucu lakiku yang namanya Tama keluar juga nih tuh. Lihat tuh, kerjanya tidur mulu nih. Berapa kemarin? 3, berapa? 3,7. 3,7. Mana Kalila? Mana Kalila? Nih kakaknya nih. Tuh kan? Halo. Mukanya sama ya. Sementara itu, dari sekian banyak sanak saudara yang hadir di acara open house tersebut, juga tampak hadir adik Rano Karno Suti-Karno, ikut bergabung di acara yang digelar setiap 1 tahun sekali itu. Ya kan kalau kita agenda tahunan itu, aku biasanya tuh kalau semasa mama masih ada, pasti aku takbiran tuh di rumah mama. Tapi begitu mama nggak ada, aku di rumah Mas Ruby. Cuman karena kakiku udah nggak ada sekarang, jadi aku nggak berani nginep di rumah Mas Ruby. Karena kan saya kalau nginep tuh harus bawa peralatan. Kayak kursi roda saya nggak bisa masuk ke kamarnya kan, susah. Jadi saya nggak nginep rumah Mas Ruby, saya di rumah. Tadi pagi anak saya yang perempuan anter, terus dia ke besannya, terus ngumpul di rumah Mas Rano. Biasanya kan kita lebaran kedua, tapi ternyata ini lebaran pertama. Karena habis dari sini saya mau ke Bandung, ke vilanya Mas Rano, keluarga. Jadi udah tempat aja istirahat. Walau dalam kondisi kesehatan yang kurang sehat, tapi Suti-Karno sengaja datang untuk bisa bermaafan dengan saudara-saudara lainnya. Pasca sudah menggunakan kaki palsu sejak Februari lalu, Suti mengaku bersyukur masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan keluarga besar. Alhamdulillah, karena memang ini permintaan dari ibu saya, ayah saya mengatakan bahwa silaturahmi keluarga itu nggak boleh ditinggalin. Kita dalam keluarga itu pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Kita nggak boleh saling iri, ya kan? Ya istilahnya kita harus jaga lah. Makanya juga kita mengajarkan kepada anak cucu kita juga seperti itu. Jadi mereka
ya bisa dilihat lah bahwa mereka tetap hadir di sini gitu. Tadi kan saya tadi saya dari tempat Mas Ruby, sekarang saya ke sini, nanti anak-anak kita yang lain juga karena kan ada yang ke mertuanya gitu kumpul di sini, tapi tetap dia harus ke Pak Ruby karena biar mana kan Mas Ruby yang paling tua gitu. Kita suka atau kita nikmati itu jadi obat buat kita. Kalau kita makan udah takut aduh ntar kolesterol gue naik bener tuh. Gitu. Walaupun misalkan habis makan yang begitu ya kepala kita agak pening dikit ya, kasih aja minyak angin gitu, ya udah tahu lah gitu. Jadi ya sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Insyaallah hari raya tahun ini memberikan berkah bagi kita semua.